Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi, dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Acara ini diselenggarakan oleh Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK bekerja sama dengan radio kesayangan Anda ini. Saya Hendra akan berbincang-bincang dengan Bapak Penginjil Sindunata Kurniawan Magister Konseling dan beliau adalah seorang pakar di dalam bidang konseling keluarga. Perbincangan kami kali ini tentang media dan keluarga bagian keempat. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Sindu, melengkapi perbincangan kita pada 3 sesi sebelumnya, kita sudah banyak membahas mengenai pengaruh negatif media terhadap keluarga pada khususnya. Nah, kali ini tentu kami pendengar beserta semua orang yang terlibat di dalam pelayanan tentang keluarga pasti sangat berharap ingin mengetahui solusi, Pak, untuk mengatasi pengaruh negatif tersebut. Bagaimana solusinya, Pak? Yang pertama, Pak Indra, kita perlu membatasi waktu dalam menggunakan media, dalam menikmati media, termasuk di dalamnya bersikap selektif terhadap acara-acara, tayangan, atau program media yang kita gunakan. Jadi dalam hal ini bukan berarti karena ada hal-hal negatif dari media, maka serta-merta kita buang semua penggunaan media kita. Kita buang semua penggunaan teknologi media kita, gadget kita. Dan mungkin menjadi seperti misalnya orang-orang Kristen Amish di Amerika Serikat yang anti kemajuan zaman dan hanya mau hidup dengan alam tanpa mau menggunakan listrik dan sebagainya, atau seperti orang-orang Badui di Jawa Barat. Kita nggak perlu sampai se ekstrem itu, tetapi kita gunakan dengan membatasi waktu, dengan bersikap selektif. Pembatasan ini apakah termasuk dalam kategori kita bisa melakukan puasa media begitu, Pak? Ya, jadi pembatasan ini mungkin sebelum bahas tentang puasa media ya, saya mau berikan contoh konkret. Mungkin waktu yang baik kita untuk menonton, seperti saran umum yang pernah disebutkan di dalam bahasan kita ini, itu maksimal 2 jam. Kita menggunakan misalnya media televisi. Per hari? Jadi begini, ada seorang yang memiliki komitmen 1:3. Jadi seorang penulis dalam hal dunia media dan keluarga, beliau ini memberikan tips 1:3. Jadi kalau kita menggunakan waktu interaksi dengan keluarga kita 3 jam, kita baru bisa menggunakan 1 jam untuk menggunakan media, televisi, jejaring sosial dan sebagainya. Ini 1:3 ini saya mau berikan contoh bukan sebagai sesuatu yang baku, tapi sebagai salah satu pembanding. Seperti kalau saya berusaha terakam di rumah, waktu untuk anak saya menonton televisi 1 jam saja. Per hari. Dan itu pun akhirnya membuat saya, yang tadi saya sempat cerita di rekaman yang sebelumnya, bahwa saya tumbuh dari keluarga yang begitu melimpah jamnya menonton televisi. Akhirnya saya belajar untuk dengan penuh kesadaran saya batasi. Saya paling nonton 10 menit, 15 menit, habis itu saya gunakan waktu dengan anak saya. Anak saya 1 jam, tapi habis itu televisi yang sama, saya gunakan untuk nonton televisi 1 jam. Habis itu diganti isi saya 1 jam. Berarti kan 3 jam itu kami tidak berkomunikasi kan. Jadi 1 jam yang terpisah-pisah itu sebenarnya juga 3 jam. Kalau 3 orang. Jadi 1 jam itu maksudnya 1 orang bersama-sama, 1 jam itu sama-sama menonton. Itu baru 1 jam. Tapi kalau kita 1 jam terpisah, itu berarti berlipat. Jadi jangan terkelabui dengan hal itu. Tapi intinya media digunakan secukupnya. Lebih banyak waktu digunakan untuk membangun relasi yang hidup antar anggota keluarga. Oke, Pak. Nah, kalau puasa media bedanya apa? Jadi kalau puasa media, mudah kan kita pahami puasa makan. Saya mau puasa makan dan minum. Itu sebenarnya kan sebuah bentuk ekspresi. Saya belajar menyatakan kepada Tuhan, Tuhan, Engkaulah segala-galanya. Aku rela setengah hari ini, 1 hari ini, atau 2 hari tidak makan, atau bahkan tidak makan dan minum. Tapi aku mau nyatakan bahwa aku jauh lebih butuh Engkau daripada kenikmatan makanan atau bahkan dengan minuman ini. Nah, tapi kita lupa. Untuk konteks sekarang tidak cukup kita berpuasa dalam hal makan atau minum, tapi juga media. Itu adalah makanan jiwa kita. Jadi puasa media sesekali perlu kita lakukan. Misalnya setengah hari, 1 hari sama sekali nggak nonton televisi, sama sekali nggak baca media massa, surat kabar ataupun koran, majalah. Sama sekali tidak buka internet, sama sekali tidak ngecek HP. Itu masa kita untuk belajar mengatasi rasa galau kita dengan kemungkinan kebergantungan dengan media, dengan teknologi media. Dan kita gunakan fokus dalam relasi kita dengan Tuhan, fokus mungkin relasi kita dengan
saudara-saudara kita ataupun dengan keluarga kita, dan kita membangun satu kesadaran, aku bisa hidup tanpa media. Jadi kalau dikatakan oleh firman Tuhan dalam konteks sekarang, manusia hidup bukan hanya dari media saja, tapi manusia hidup dari perkataan yang keluar dari mulut Allah. Jadi boleh disimpulkan kalau poin yang pertama tadi kita membatasi karena kita mau fokus untuk menyisihkan waktu bersama keluarga. Poin yang kedua ini sebenarnya lebih ke konteks kita mau fokus dalam relasi kita dengan Tuhan gitu Pak. Ya, relasi dengan Tuhan bisa, tapi juga bisa dalam bentuk relasi dengan saudara kita, dengan keluarga kita. Jadi itu intinya kalau tadi itu hanya membatasi ya jamnya, itu bersifat keseharian. Keseharian kita itu batasi dan selektif. Poin yang kedua yaitu adalah ada saatnya di mana kita sama sekali tidak menggunakan dan tidak berinteraksi dengan media-media ini. Satu hari misalnya full kita, bahkan mungkin keluarga kita sama sekali tidak menggunakan media, kita lebih menggunakan waktu untuk kebersamaan secara interaktif dengan anggota keluarga yang lain, plus menggunakan waktu membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Satu hari misalnya, satu hari tanpa media. Inilah puasa media. Oh, jadi ini konkretnya misalnya mingguan begitu Pak ya. Satu hari dalam seminggu kita khusus tidak buka media sama sekali. Bisa, tapi juga mungkin bagi kebanyakan orang satu minggu tanpa media, satu hari seminggu tanpa media itu hal yang berat. Oke lah, dilakukan mungkin sebulan sekali, 3 bulan sekali kita lakukan. Itu sebagai cara untuk menyehatkan jiwa kita. Oke, terima kasih Pak. Nah kalau cara yang ketiga Pak, selain membatasi dan puasa media apa lagi Pak? Tadi itu kan poin yang pertama dan kedua, kesannya itu kan sebuah penderitaan ya Pak Indra ya. Penderitaan maksudnya? Iya, saya kan harus membatasi. Wah, media itu kan nikmat, media itu kan bikin nyaman, bikin terhibur, bikin perasaan jadi terangkat, gembira. Baik, tapi dengan membatasi, dengan berpuasa itu kan penderitaan. Nah, poin yang ketiga adalah justru mengejar kenikmatan dan kebahagiaan itu dengan menjadilah seorang hedonis Kristen. Maksudnya apa tuh? Jadi hedonisme itu kan mengejar kepuasan, kenikmatan. Dan seringkali konotasinya itu kaitan dengan hal-hal yang material, yang di permukaan, bersifat fisik, bahkan identik dengan dosa. Tetapi istilah hedonis Kristen ini artinya begini. Firman Tuhan mengatakan dalam 1 Korintus 10 ayat 31, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi teks firman Tuhan mengatakan, engkau boleh makan, engkau boleh minum, engkau boleh lakukan apapun yang buat engkau nikmat, tapi lakukan itu untuk kemuliaan Allah. Dan ini sejalan dengan pernyataan penting dalam Katekismus Westminster, salah satu dokumen intisari pengajaran iman Kristen yang digali dari berbagai teks Alkitab, mengatakan begini, tujuan utama manusia adalah memuliakan Allah dan menikmati Dia selamanya. Tujuan utama manusia, bukan tujuan-tujuan. Jadi dengan kata lain, ada satu tujuan manusia hidup di dunia ini, yaitu memuliakan Allah sekaligus menikmati Allah. Ingat ada kata menikmati. Dari kata inilah muncul istilah hedonisme Kristen. Ini istilah yang dipopulerkan oleh pendeta John Piper, seorang pendeta jemaat dan penulis buku diantaranya Desiring God atau sudah terbit dalam bahasa Indonesia Mendambakan Allah. Jadi marilah kita tetap kejar kepuasan, kejar kenikmatan, kejar kebahagiaan di dunia ini yang selama ini mungkin kita identikan mencari di dalam media, tapi kini kita cari di dalam Allah. Jadilah hedonis Kristen. Nah, konkretnya hedonisme Kristen itu dibangun dalam bentuk seperti apa Pak? Jadi mari kita sadari bahwa mengejar kebahagiaan itu tidak berdosa. Manusia diciptakan Allah untuk mengejar dan mengalami kebahagiaan. Yang kedua, kebahagiaan sejati hanya bisa kita dapatkan di dalam relasi kita dengan Tuhan kita dan dengan cara pula di mana kita berbagi kasih kepada sesama kita. Jadi kebahagiaan kita kejar di dalam membangun keintiman dengan Allah. Secara personal ataupun secara komunal. Secara pribadi ataupun secara kelompok dalam keluarga kita. Dengan saudara-saudara seiman. Membangun lewat belajar firman, membangun penerapan, sharing, berdoa bersama, termasuk melayani satu sama lain. Berbuat kasih, mempraktikkan kasih. Itulah hedonis Kristen. Dan kepuasan itu tidak bisa digantikan dengan kepuasan dan kebahagiaan sesaat yang kita alami dengan media. Kalau kita puas di dalam Allah, maka media tidak akan pernah membuat kita kecanduan.
media akan bisa kita gunakan secara terbatas, selektif, atau kita bisa berkata tidak pada saat tertentu terhadap media. Karena aku sudah puas di dalam Allah, puas relasiku dengan Allah, puas di dalam relasiku melayani sesamaku. Dan termasuk melakukan atau menggunakan media itu untuk kemuliaan Allah ya Pak? Betul, tepat. Kalau poin yang keempat apa Pak? Yang keempat adalah tingkatkan interaksi yang sehat dalam keluarga. Dalam hal ini Pak Hendra, saya mau menggarisbawahi tentang istilah waktu yang bermutu, waktu yang berkualitas. Kebanyakan kita kan di era yang begitu padat dengan kegiatan hidup kita berkata, yang penting kan kualitasnya. Buat apa kuantitasnya begitu melimpah, tapi nggak berkualitas? Kebersamaan antara suami dan istri, antara orang tua dan anak. Jangan lupa, kualitas tidak pernah diciptakan dalam waktu yang sempit. Kualitas ini membutuhkan waktu yang memadai, membutuhkan kuantitas waktu yang memadai. Ini loh, Papa hanya punya waktu setengah jam. Ayo, mari kita gunakan waktu yang berkualitas. Ayo kamu cerita dalam 30 menit. Ayo apa? Kamu cerita, Papa akan tanggapi dengan empatik. Nggak bisa. Jadi kita jangan terperangkap dengan waktu yang bermutu, berkualitas. Ayo kita liburan ke Danau Toba. Ini tahun depan liburan di Bunaken. Tapi sehari-harinya nggak ada waktu untuk berinteraksi. Jadi meningkatkan interaksi yang sehat dalam keluarga itu membutuhkan keseharian, kebersamaan lewat hal-hal yang natural. Yang keseharian Pak Indra. Nah, pernah Bapak singgung dalam pertemuan sebelumnya bahwa Bapak katakan tantangan yang terbesar terutama dihadapi oleh kalangan pria Pak ya, yaitu kalangan Bapak yang bekerja di luar, yang sudah sibuk seharian di luar rumah, dan ketika pulang mungkin sudah kelelahan dan keletihan, dan dia harus, misalnya dalam konteks ini harus meningkatkan interaksi sehat keluarga dengan menyisihkan waktu yang memadai. Solusinya bagaimana Pak? Iya, dalam hal ini memang kita para pria perlu sadari, itulah titik lemah kita. Kita sebagai pria sebenarnya lahir tumbuh sebagai pribadi yang enggan banyak bicara. Kita fokusnya pada kegiatan fisik, problem solving, pemecahan masalah. Tetapi kita sadari, kita berani menikah, berarti berani untuk membangun relasi. Apalagi berani punya anak, berani menjadi ayah yang baik. Dan ini relasi, komunikasi diperlukan. Jadi marilah kita jadikan waktu di rumah seserius sebagaimana kita serius di tempat kerja kita. Jadi pulang ke rumah, tinggalkan pekerjaan kita, gunakan 1 jam, 2 jam, waktu benar-benar bermain, mendengar, bercakap-cakap dari hati ke hati dengan anak atau istri kita. Nah, di dalam hal ini, nyambung dengan tadi waktu yang berkualitas, mari gunakan kegiatan masak. Kita mungkin pernah nggak suka masak, oke, sesekali mari ke dapur, masak bareng. Mungkin cuma masak sederhana, masak mie rebus, mie goreng, membuat pancake, membuat jajanan-jajanan pasar. Sambil melakukan kegiatan fisik itu kan ceria, sukacita, sambil kita bisa ngomong, oh dulu loh, bapak begini loh, dulu ibu begini loh. Dengan cerita memori masa lalu, maka nanti anak pun nyaman. Oh ya, akhirnya cerita, bapak ibu aku sukanya ini. Akhirnya cerita, ini loh pak ibu, aku tuh di rumah kok begini ya, atau di sekolah punya teman-teman kayak gini, di gereja kayak gini, aku ada masalah ini. Jadi akhirnya lewat hal-hal yang cair, yang ringan, yang kesannya remeh, akhirnya masuk cerita-cerita yang dalam, yang personal, yang anak tidak akan merasa diinterogasi, diinvestigasi oleh orang tuanya. Jadi waktu yang berkualitas itu lahir lewat waktu yang berlimpah dalam keseharian kita yang mungkin cuma 1 jam, 2 jam, atau 3 jam, tapi itu akan membangun kedalaman. Dengan kata lain, seorang bapak itu harus memang dengan sadar dan sengaja berinisiatif membuka satu waktu khusus ya Pak untuk berinteraksi dengan anak atau istrinya, bukan dengan sambil melakukan kegiatan atau yang misalnya diharapkan misalnya dalam keadaannya lagi dalam perjalanan atau nonton TV bareng seperti yang kita bahas sebelumnya begitu Pak. Iya, betul. Baik Pak, poin yang kelima apa ya Pak? Yaitu carilah pertolongan bagi yang sudah mengalami kecanduan media. Jadi kita perlu sadari bahwa kecanduan media itu tidak bisa kita pandang remeh, tetapi membutuhkan satu tindakan nyata untuk menyelesaikan. Dalam ini kita butuh pertolongan, butuh pendampingan. Dan saya suka Pak Indra dengan satu ungkapan, orang bijak peduli konseling. Seringkali orang mencari pertolongan, pendampingan, konseling itu, aku masih waras, aku tuh masih sehat, aku bukan orang yang kayak gila di rumah sakit jiwa itu. Lah justru saya ngomong, orang yang sudah di rumah sakit jiwa
Dia tidak bisa berpikir jernih. Dia hanya butuh apa? Obat, suntikan, butuh pendekatan medis. Justru orang yang waras, orang yang masih berpikir sehatlah yang menyadari dia punya masalah dan dia sedia mencari konselor, sedia mencari hamba Tuhan atau orang-orang lain yang bisa memberikan pertolongan dalam bentuk konsultasi ataupun pendampingan dan bimbingan. Jadi saya sepakat dengan satu moto, orang bijak peduli konseling. Dan memang kenyataannya seringkali lebih mudah Pak kalau kita ditolong oleh satu atau dua orang di luar diri kita sendiri ketimbang kita berjuang dengan diri kita sendiri untuk menghadapi masalah ya Pak. Betul. Jadi memang begini Pak Indra. Ada kalanya beberapa orang yang mengalami kecanduan media, seperti bahasan yang sebelumnya, itu bukan sekedar soal media saja, tapi bentuk pelarian dari sesuatu masalah, kekosongan, hal-hal tertentu yang tidak nyaman. Dia larikan, dia tutupi, kelabui dengan media. Lah, orang tersebut seringkali tidak menyadari dengan adanya pendamping, hamba Tuhan atau konselor yang sudah diperlengkapi dengan pendidikan khusus, maka dia akan bisa menjadi penolong yang baik, pendamping yang baik untuk menolong dia mengenali akar masalahnya dan dibimbing setahap demi setahap menyelesaikannya dan akhirnya dia bisa menggunakan media secara proporsional, tidak lagi secara eksesif sebagaimana selama ini dia mengalami kecanduan media. Dan akhirnya yang tidak disadari itu jadi disadari dan dapat diselesaikan ya. Betul Pak Indra. Nah Pak, selain mencari pertolongan, poin apa lagi Pak yang bisa dijadikan titik solusi kita? Yang keenam, orang tua perlu mengenali karakteristik alat-alat media, teknologi media atau gadget yang diberikan kepada anaknya dan dia perlu memantau penggunaannya. Jadi seringkali tanpa sadar orang tua berpikir, gadget itu kan kayak mainan, ya udahlah ditinggal. Jangan lupa, gadget, alat-alat teknologi media itu bersifat interaktif. Ada kasus yang buat saya bikin hati ini pedih dan merasa prihatin ya. Ada kasus yang saya baca di Filipina, di mana ada anak di bawah umur 10 tahun, anak gadis, tanpa disadari orang tuanya, pikirnya di rumah kan aman. Ternyata karena dia punya akses internet yang tanpa batas, yang tanpa dipantau orang tuanya, dia ini menjadi korban pedofilia, kaum pedofilia, di mana kaum ini dari berbagai negara, mereka ini menyukai anak-anak gadis sebagai objek seksual mereka. Mereka bayar lewat kartu kredit dan kemudian anak itu diminta untuk membuka bajunya di depan tayangan katakan semacam Skype. Jadi ditonton oleh banyak kaum pedofil lewat jejaring internet di berbagai negara. Jadi itu jadi pelecehan seksual tanpa perlu kontak secara fisik. Jadi dalam ini saya tidak merasa galau dengan isu wah di sana ada gereja setan, wah di sana ada sekte sesat seperti ini. Bagi saya yang sesat yang seperti itu tuh gampang ditangani, gampang dilokalisir. Tetapi yang bagi saya ancaman yang luar biasa, kesesatan di dalam rumah kita. Termasuk di kamar anak-anak kita atau di kamar kita sendiri. Ketika kita menggunakan media secara tidak bertanggung jawab, tidak ada akuntabilitas, tidak ada pemantauan, maka media itu akan liar, bahkan menjadi bagaikan iblis yang menelan kita, seperti kata surat 1 Petrus, mengelilingi kita, mencari kesempatan menelan kita, anak-anak Tuhan. Dan inilah yang perlu kita sadari. Berani memberikan gadget tertentu pada anak kita, berarti kita sedia mempelajari bagaimana menggunakan gadget itu, dampaknya apa, dan kita perlu sering membangun komunikasi dengan anak kita. Membahas apa yang didapatkan, apa yang dia nikmati, dengan pelan-pelan kita bisa memantau dengan siapa dia berteman dan bagaimana batas waktunya. Dengan begitulah kita menjadi orang tua yang bertanggung jawab. Wah, itu fakta yang sangat mengerikan ya Pak. Nah Pak, berarti poin yang terakhir ini bisa dikatakan itu adalah poin khusus bagi orang tua terhadap pemantauan terhadap anak-anak mereka Pak ya. Kalau yang tadi di atas atasnya kan lebih ke orang tua atau anak-anak secara umum, secara pribadi. Nah Pak, kalau selain orang tua memantau terhadap anak, ada lagi nggak Pak cara-cara lain yang bisa dilakukan misalnya oleh kelompok di luar keluarga misalnya? Iya, ada Pak Indra. Jadi saya memberikan ada 4 tips aksi kelompok. Kalau tadi kan aksi yang bersifat individual, pribadi, ini ada 4 aksi kelompok. Yang pertama, mari kita sebagai gereja Tuhan kembangkan sekolah jemaat, pemuritan intensional, pemuritan yang dilakukan secara sadar, sengaja dan terarah, pribadi ke pribadi, serta mengembangkan komunitas yang sehat, komunitas yang sejati, komunitas yang terbuka, ada kasih karunia di dalam gereja kita. Jadi kembali isu media yang tadi kita bahas termasuk dalam seri-seri sebelumnya, itu persoalan antara media dan relasi.
Media seringkali dianggap menggantikan relasi. Padahal relasi tidak pernah bisa digantikan sepenuhnya oleh media. Nah, mari di gereja kita masing-masing ciptakan relasi yang sesungguhnya. Relasi seperti yang dimaksudkan Tuhan. Di mana sebagai gereja kita dibangun di atas fondasi firman. Mengerti, dimuridkan, dicerahkan dengan firman Tuhan. Dibuat cerdas oleh firman Tuhan. Sampai kita membangun komunitas yang sehat. Ada kasih karunia, ada kepedulian, ada saling membangun. Itu aksi yang pertama, Pak Indra. Yang kedua apa? Yang kedua, mari kembangkan layanan titipan anak secara Kristiani. Jadi begini kan, fenomena sekarang ini ada kalanya terpaksa ayah dan ibu, suami dan istri bekerja. Nah, anak dititipkan di mana? Kasus-kasus yang saya ungkapkan di sesi yang lalu, ada kalanya televisi menjadi babysitter, pengasuh sang bayi itu. Mari, kalau memang nggak ada orang tua kita, kakek nenek anak kita yang baik, yang bisa mendampingi, kita perlu layanan anak, mari diberikan, dititipkan pada tempat penitipan anak yang memang kita sudah selidiki, kaji, yakin itu baik. Kalau belum ada, mari kita sebagai gereja Tuhan, dirikan tempat penitipan anak yang kita asuh secara bertanggung jawab, sehingga itu menjadi aksi kelompok. Kelihatannya sih yang poin kedua ini masih sangat langka jumlahnya, Pak ya. Ya, mungkin untuk beberapa kota masih langka ya. Justru ini akan menjadi peluang pelayanan. Mari pelayanan jangan dibatasi hanya sebatas di dalam gedung gereja, tapi juga bisa di luar gereja melayani jemaat dan masyarakat, termasuk lewat tempat penitipan anak yang berkualitas. Nah, aksi kelompok yang ketiga seperti apa, Pak? Yang ketiga yaitu mari sebagai gereja Tuhan, kelompok orang-orang percaya, kita bisa kembangkan kegiatan bermain yang bersifat edukatif di luar jam belajar. Anak pulang sekolah, orang tua mungkin sama-sama bekerja. Ngapain nganggur? Udah kasih aja game, PlayStation, berikan banyak kaset video, tayangkan berbagai acara televisi. Dan kita tahu beberapa kan tidak membangun. Nah, daripada bermain yang sifatnya pasif dan soliter seorang diri, bahkan lebih sehat bukan? Anak belajar bermain lewat kelompok. Dolanan anak-anak, petak umpet, gobak sodor. Nah, di kampung-kampung kan sudah jarang. Perumahan-perumahan modern apalagi. Lah, gereja bisa ciptakan itu. Kan hari-hari biasa kan kosong. Kenapa enggak halaman gereja, aula gereja diberikan satu relawan, giliran, seminggu 2 kali, 3 kali. Ayo kumpul, main bersama. Misalnya dari jam 3 sore sampai jam 4:30 sore di gereja. Di halamannya, ngumpulkan anak-anak di daerah rumah, dilayani lewat permainan yang edukatif, permainan yang bangun sportivitas. Ini membangun anak kita, lebih daripada media. Termasuk permainan-permainan yang bersifat sport atau olahraga ya, Pak? Betul, bisa. Oke, Pak. Poin yang keempat apa? Yaitu mari kembangkan pendidikan media, termasuk diskusi film, diskusi acara-acara televisi. Jadi yang dimaksud dengan pendidikan media ini adalah sebuah kegiatan untuk membuat orang melek media. Atau ada istilah literasi media. Tercerahkan. Jadi belajar tentang apa dan bagaimana media. Bagaimana acara televisi dibuat. Ada nggak pesan sponsornya? Siapa pemilik stasiun televisi ini? Ada nggak kepentingan politiknya? Mau dibawa kemana siaran televisinya ini? Dan bagaimana mengkritisinya? Bagaimana kita menseleksi? Bagaimana prosesnya? Sehingga kita bisa melakukan sebuah kajian analisa. Dan dari sana kita akan menjadi penonton-penonton yang cerdas. Tidak bersifat pasif. Dalam konteks ini, maka ini akan membuat kita bisa melakukan tindak-tindak sebagai kelompok. Misalnya melakukan usulan kepada Komisi Penyiaran Indonesia KPI. Ini siaran ini tidak bagus, tidak edukatif. Siaran ini mengandung tayangan seksual, kekerasan, dan berbagai hal yang tidak membangun. Nah, kita bisa membuat surat pembaca di surat kabar, di internet, ke komisi, ke LSM, supaya terjadi satu bentuk penyeimbangan dalam dunia media kita. Ada kontrol. Nah, ini dilakukan sebagai kelompok. Diawali dengan jemaat, anak-anak Tuhan dididik dengan satu kurikulum namanya pendidikan media. Dibuat menjadi pengguna media yang cerdas, yang kritis, dan bertanggung jawab. Terima kasih, Pak. Informasi yang sangat bermanfaat tentunya. Apakah ada lagi, Pak, aksi kelompok yang bisa dilakukan selain melalui pendidikan? Saya tambahkan lagi ada 2 hal lagi, Pak. Yaitu kembangkan klub pecinta internet secara Kristiani, juga kembangkan klub pembuat media Kristiani. Jadi mari anak-anak kita yang pengguna internet, termasuk orang tua yang mungkin nggak biasa menggunakan internet, kita kumpul, belajar bareng. Bagaimana menggunakan internet, media sosial, bagaimana mendampingi anak-anak kita dalam berjejaring sosial lewat internet. Kita buat klub, termasuk klub pembuat media. Kita mungkin nggak bisa buat anak kita yang dididik, mengerti, diajari bukan hanya penonton, tapi pembuat.
dengan muatan yang Kristiani, muatan yang membangun. Dari video klip, dari iklan, sampai tayangan-tayangan film, sampai mungkin sinetron. Jadi production house, rumah produksi, memberi sumbangsih secara Kristiani menjadi garam dan terang dalam dunia media. Dan inilah wujud konkret dari yang menggunakan media untuk kemuliaan Allah ya Pak. Betul Pak Indra. Baik Pak, di akhir sesi yang keempat sekaligus sesi terakhir topik media dan keluarga ini, pesan firman Tuhan apa yang ingin Bapak sampaikan? Saya ambil Pak Indra dari Filipi pasal 4 ayat 8 dan 9. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Dalam ini saya mau ingatkan satu istilah yang disebut oleh Pak Indra di sesi yang pertama, GIGO ya. Garbage in, garbage out. Dalam bahasa yang lain, hukum tabur tuai. Menabur pikiran, menuai perbuatan. Menabur perbuatan, menuai kebiasaan. Menabur kebiasaan, menuai karakter. Menabur karakter, menuai nasib akhir. Apa yang kita tabur dalam pikiran, jangan dianggap remeh. Itu sangat penting sekali. Ada rentetannya. Firman Tuhan mengatakan, apa yang benar, apa yang mulia, apa yang adil, apa yang suci, apa yang patut dipuji, apa yang bajik. Inilah yang kita pikirkan. Itu apa? Firman Tuhan, kebenarannya. Apa yang baik, tontonan yang baik, percakapan yang membangun. Mari, itu yang kita tabur. Mari, kita pilih media yang membangun kita. Media yang tidak bangun, mari, sekaligus nikmat menghibur, kita bisa kata tidak pada media yang tidak membangun ini. Dan mari diri kita sendiri jadi media yang baik bagi anak-anak kita. Rasul Paulus menempatkan diri menjadi media yang baik. Apa yang telah kamu pelajari, terima, dengar, lihat padaku, lakukanlah itu. Jadi Paulus menempatkan sebagai sumber media, keteladanan bagi orang-orang yang dia lain yang dia muridkan. Mari kita orang tua menjadi pelaku firman. Hidup dalam kebenaran, kemurnian, dalam kasih. Sehingga itu menjadi tontonan yang akan menjadi tuntunan bagi anak-anak kita. Demikian Pak Indra. Terima kasih Pak Sindu atas perbincangan yang sangat bermanfaat ini. Para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Penginjil Sindunata Kurniawan Magister Konseling dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang mengenai topik media dan keluarga bagian keempat. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami melalui surat yang dapat dialamatkan ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK Jalan Cimanuk 56 Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.